Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini, saya Imelda Simbolon, mahasiswa YKN Tarutung, semester 2 dengan NIM 210101131, mata kuliah dari pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Di sini saya akan mempresentasikan teori belajar behavioristik. Pengertian teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan atau stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respons. Hukum-hukum mekanistika atau teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Tokoh dalam teori behavioristik. Yang pertama, Edward L. Thorndike. Edward L. Thorndike berpendapat bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus merupakan segala sesuatu yang merangsang terjadinya pembelajaran, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap oleh alat indera. Sedangkan respons merupakan reaksi yang dimunculkan ketika belajar yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau tindakan. Teori Thorndike dikenal juga dengan teori koneksionisme. Ada 3 hukum belajar yang utama menurut Thorndike, yaitu hukum efek, 2 hukum latihan, 3 hukum kesiapan. Ketiga hukum ini menjelaskan bagaimana hal-hal tertentu dapat memperkuat suatu respon. 2. John B. Watson. Watson mengemukakan bahwa belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Akan tetapi stimulus dan respon tersebut harus dapat diamati dan diukur. Watson mengakui adanya perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, tetapi tidak dianggap sebagai faktor yang perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Watson adalah seorang penganut aliran behavioristik murni. Kajiannya mengenai belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lainnya yang berorientasi pada pengalaman empirik, yaitu sejarah, mana dapat diamati dan diukur. Edwin Guthrie. Teori belajar yang dikemukakan Edwin Guthrie dikenal dengan hukum contiguity, yaitu gabungan stimulus yang disertai tindakan ketika muncul kembali akan diikuti oleh tindakan yang sama. Guthrie menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan proses belajar. Menurut Guthrie, hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara, sehingga perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar respon bersifat kuat dan menetap. Guthrie percaya bahwa pemberian hukuman atau punishment pada saat yang tepat berperan penting untuk proses belajar. Menurut Skinner mengemukakan konsep belajar lebih lengkap dari tokoh-tokoh sebelumnya. Skinner mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana dan komprehensif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon dapat terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Skinner berpendapat bahwa respon yang diterima tidak sederhana seperti yang dikemukakan tokoh-tokoh sebelumnya. Menurutnya, stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan memengaruhi respon yang dihasilkan. Respon ini memiliki konsekuensi yang nantinya berpengaruh pada munculnya tingkah laku. Dengan demikian, di dalam memahami tingkah laku secara benar, harus memahami hubungan antara stimulus satu dengan lainnya. Skinner juga menjelaskan bahwa menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku hanya menambah rumit masalah. Setiap alat yang digunakan harus memerlukan penjelasan lagi. Menurut Carl Hook,
Hook juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dengan respon untuk menjelaskan pengertian belajar, tetapi dikaitkan dengan teori evolusi. Hook berpendapat bahwa semua fungsi tingkah laku bermanfaat untuk menjaga agar organisme tetap dapat bertahan hidup. Hook mengungkapkan bahwa kebutuhan biologis atau drive dan pemuasan kebutuhan biologis atau drive reduction merupakan hal penting dalam kegiatan manusia. Dengan demikian, stimulus atau dorongan dalam belajar juga selalu dihubungkan dengan kebutuhan biologis, meskipun respon yang muncul bermacam-macam. Kelebihan teori belajar behavioristik. 1. Guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. 2. Guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika murid kesulitan baru bertanya kepada guru. 3. Dapat mengganti cara belajar atau stimulus yang satu dengan stimulus lainnya, sehingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid atau respon. 4. Dengan teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. 5. Teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan, dengan kata lain perilaku yang berdampak baik bagi murid diberi perhatian lebih, dan perilaku yang kurang sesuai dengan murid perhatiannya dikurangi. Kekurangan teori belajar behavioristik. 1. Tidak semua pelajaran dapat memakai teori belajar behavioristik. 2. Guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. 3. Murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid pasif. 4. Dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. 5. Murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat tergantung pada guru. Teori behavioristik dalam kegiatan belajar. Implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Gagasan-gagasan yang telah dikemukakan oleh para pencetus aliran behavioristik seperti Tardik tentang perlunya bantuan guru untuk menciptakan perilaku siswa, perlunya keterampilan yang dilatihkan, dan disiplin mental menjadi dasar bagi pengembangan aliran behavioristik di sekolah. Di samping itu, gagasan Guthrie tentang perlunya reinforcement dalam pembelajaran sampai saat ini diakui menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Lebih dari itu, gagasan Skinner tentang perlunya pengaturan pembelajaran oleh guru, respon aktif dari siswa, adanya feedback setelah adanya respon dari pembelajaran, dan kebebasan siswa dalam mempelajari materi sesuai dengan ritme pembelajar menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum di Indonesia. Presentasi saya. Selamat menonton dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom.